Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita mempelajari tema 4, subtema 3, PB 123, yaitu cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. PB 1, tujuan pembelajarannya adalah dengan kegiatan mencari tahu tentang berbagai penyakit yang dapat mempengaruhi organ peredaran darah dan cara pencegahannya, siswa dapat mengidentifikasi berbagai macam penyakit yang mempengaruhi organ peredaran darah manusia dan cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. 2. Dengan kegiatan mengamati pembacaan pantun, siswa dapat menjelaskan isi pantun yang disajikan secara lisan dan runtut. 3. Dengan kegiatan menulis pantun, siswa dapat menjelaskan isi pantun yang disajikan secara tertulis dan runtut. Dengan kegiatan mencoba menulis pantun dengan tema menjaga kesehatan tubuh, siswa dapat membaca pantun yang dibuatnya dengan lafal dan intonasi yang tepat. Perhatikan contoh pantun berikut. Memang indah bunga selasih, selasih bunga tanpa getah, lingkungan asri juga bersih, belas siharnya nyaman, hatinya betah. Berdasarkan pantun di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Pantun memiliki 4 baris, ya, ini suku kata pada setiap baris secara urutan berjumlah 9, 9, 10, 11. Jadi pantun itu jumlahnya antara 9 sampai 12 suku kata. Contohnya kalau baris pertama ini ya, me 1, mang 2, in 3, da 4, bu 5, nga 6, se 7, la 8, c 9. Nah itu ya cara menghitungnya. Setiap baris terdiri atas 4 kata. Jadi ini memang indah bunga selasih. Barisan yang menunjukkan sampiran memang yaitu baris pertama dan kedua, ini disebut sampiran. Baris ketiga dan 4 disebut isi. Pantun bersajak ABAB. Kalau di sini kalian lihat sajaknya itu adalah kata yang huruf yang terakhir. Kalau di sini C gitu ya, sama ta, C sama ta. Nah berarti sajak itu baris pertama dan ketiga harus sama. Di sini C, C. Yang 2 dan 4 harus sama, ta, ta. Begitu ya. Pantun di atas termasuk jenis pantun nasihat. Organ peredaran darah memang peranan penting dalam kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, seharusnya setiap orang menjaga dan mencegah terjadinya gangguan-gangguan terhadap organ peredaran darah dalam tubuh. Bagaimana caranya? Di sini sudah dikatakan bahwa bisa dengan cara bersepeda santai. Nah, di sini kalian bisa membaca peredaran darah sangat erat kaitannya dengan kerja jantung. Semakin baik kondisi jantung, maka peredaran darah juga semakin baik. Namun demikian, tidak semua orang memiliki kondisi peredaran darah yang normal dan dapat berfungsi dengan baik. Ada beberapa kelainan dan juga penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah. Ada beberapa penyebab yang menjadi faktor timbulnya penyakit tersebut. Beberapa penyakit yang dimaksud karena faktor keturunan, obesitas ini karena kegemukan, ya, pengaruh timbulnya suatu penyakit kronis, gaya hidup tidak sehat, dan karena asap rokok, baik pada perokok aktif maupun pasif. Maksudnya perokok aktif adalah yang merokok, sedangkan yang pasif adalah kita yang tidak sengaja menghirup asap rokok. Berdasarkan penyebab yang ada, maka tentunya kamu bisa mengidentifikasi cara menyegahnya penyakit tersebut. 1. Berolahraga dengan teratur, tidur yang cukup, atur pola makan, hindari asap rokok, baik perokok aktif maupun pasif. Kita lanjut. PP2, tujuan pembelajarannya adalah dengan membaca dan mengamati cerita bergambar, siswa dapat mengidentifikasi berbagai gambar cerita sesuai bacaan. Dengan kegiatan menulis pengertian
gambar cerita, siswa dapat menjelaskan langkah-langkah pembuatan gambar cerita secara runtut. Dengan kegiatan berkarya, siswa dapat membuat contoh gambar cerita satu adegan sesuai kalimat penggalan cerita. Dengan kegiatan mencari tahu mengenai organ peredaran darah pada hewan, siswa dapat menyebutkan berbagai penyakit yang mempengaruhi organ peredaran darah pada hewan. Dengan kegiatan mencari tahu mengenai organ peredaran darah pada hewan, siswa dapat menyebutkan cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Nah, ini bisa kalian baca pada halaman 102 sampai 103, yaitu cerita tentang Raja Siput yang mengetahui Raja Siput dan si kancil, ya. Kalian baca sendiri. Kita lanjut PP3, yaitu tujuan pembelajarannya adalah mengamati contoh pantun, mengamati gambar kegiatan gotong royong dalam masyarakat, membaca bacaan tentang gotong royong, menuliskan kegiatan tanggung jawab individu, kegiatan mengamati terhadap pelaksanaan musyawarah, kegiatan membaca bacaan interaksi sosial, kegiatan menuliskan bentuk interaksi yang dilakukan dalam bentuk tabel. Nah, ini diharapkan kalian dapat menyajikannya secara tertulis, ya, dan menerapkannya dalam masyarakat. Ini contoh kegiatan tanggung jawab dalam masyarakat, yaitu dengan bergotong royong, ya. Gotong royong penting dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan. Karena setiap orang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah menjalankan tugas dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat sebagai warga negara. Tanggung jawab individu di masyarakat bisa dibaca halaman 110 sampai 111. Contohnya adalah memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. 2. Menjaga memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. 3. Meningkatkan rasa solidaritas sosial terhadap sesama anggota masyarakat. 4. Menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat. Interaksi sosial bisa kalian baca di halaman 112 sampai 113. Mungkin kita sudah mempelajari interaksi sosial di bab kemarin, ya, BPPB kemarin. Interaksi sosial adalah hubungan di masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok. Nah, ini kalau hubungan sosial di masyarakat bisa dibagi di bidang ekonomi, contohnya di pasar, antara penjual dan pembeli. Politik, yaitu partai politik. Mungkin kalian belum paham, ya, ini nanti kalau sudah besar kalian akan paham. 3. Sosial dan budaya, yaitu pengakuan masyarakat sekitar. Moral, kepentingan yang berangkat dari keprihatinan akan rendahnya situasi moral masyarakat di wilayah tertentu. Sebelum kita akhiri pada pembelajaran hari ini, kita simpulkan, ya. Tadi kita sudah belajar tentang pantun, sudah belajar tentang tanggung jawab di masyarakat, dan sudah belajar tentang interaksi sosial. Semoga kalian bisa paham pada pembelajaran hari ini. Tugasnya, PP1 lihat halaman 95, cari contoh penyakit yang dapat mengganggu organ peredaran darah dan cara pencegahannya. Bisa baca di LKS tema 4 atau cari di internet. PP2, lihat halaman 104, hasil simpulan. Setelah kalian baca halaman 100 sampai 103, kalian dapat menyimpulkan cerita tersebut dengan bahasamu sendiri. Maaf, ya, ini halamannya salah ketik. PP3 yaitu 111, ayo menulis. Kamu menulis tanggung jawab individu sebagai warga masyarakat. Sudah Nana, sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.